Shalom teman-teman, saya Agustinus. Selama masa aksi puasa pembangunan atau APP tahun 2023, kita akan merenungkan tema peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tema ini dipilih karena kesejahteraan bersama adalah kondisi yang ingin kita capai di dalam keluarga dan masyarakat, agar setiap anggota dapat terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial, dan agar sungguh dapat hidup secara bermartabat, layak, dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada pertemuan keempat, kita membahas topik peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami dan telah menebus kami dengan darah putra-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Engkau selalu memperhatikan kebutuhan kami dan senantiasa memelihara kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Bantulah kami agar kami mau dan mampu bekerja sama dengan rahmat-Mu, sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang utuh, tidak bercacat, sampai pada kedatangan Yesus Kristus penyelamat kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar Ia menyertai kami dari awal hingga akhir pertemuan ini, agar segala sesuatu yang kami baca dan dengar dan bagikan dapat kami pahami dan membuat kami membangun komitmen serta aksi nyata yang berguna untuk keselamatan kami. Doa ini kami tunjukkan padamu dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam pertemuan aksi puasa keempat ini, arah pertobatan kita dalam memberi perhatian dan terjaminnya kesehatan mental spiritual, khususnya mereka yang selama ini jarang kita perhatikan. Selama masa pandemi, jumlah orang yang mengalami gangguan mental meningkat tajam. Nah, kita diajak untuk menyadari bahwa kita dipanggil untuk merangkul, mendampingi, dan menyembuhkan mereka yang kurang beruntung ini. Mari kita baca ayat kitab suci untuk pertemuan keempat ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 berikut ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Teman-teman, melalui surat Rasul Paulus, Roh Kudus mengajar kita bahwa manusia diciptakan Allah tidak hanya sebagai makhluk bertubuh jasmani, tapi juga merupakan roh, jiwa, di mana jiwa dan roh merupakan satu kesatuan, baik tubuh, jiwa maupun roh manusia. Hendaknya dipelihara demikian supaya tetap sempurna, dan pada saat kedatangan Tuhan Yesus semua tetap baik. Melalui usaha sendiri manusia tidak akan mampu memenuhinya. Diperlukan kerjasama antar manusia, kerjasama manusia dengan rahmat Allah, agar kesehatan secara keseluruhan dapat terpelihara dengan baik. Meski perihal menyembuhkan penderita gangguan kesehatan mental ini berada pada wilayah karya tenaga profesional, ya, psikolog atau psikiater, dan pemulihan gangguan kesehatan rohani bagian karya utama dari para rohaniwan. Namun Anda dan saya selaku umat beriman, kita perlu pun membangun kepedulian pada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan rohani, siapapun orang itu dan apapun wujud kepedulian kita. Di samping itu, gereja juga mengajarkan bahwa setiap orang wajib memelihara keutuhan pribadi manusia, di mana pemeliharaan itu ditandai dengan nilai-nilai luhur akal budi, kehendak, hati nurani, dan persaudaraan. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersikap tidak acuh terhadap orang yang sedang terganggu kesehatan jiwa dan rohaninya. Gereja mengajarkan bahwa kita selaku murid-murid Kristus perlu mempunyai komitmen untuk memperbaiki masyarakat, dimanapun hal itu perlu didahului dengan pembaruan semangat Kristiani secara batinnya. Dan untuk kesehatan mental kita secara pribadi adalah sangat baik dan sangat perlu untuk kita menyediakan waktu setiap hari berjumpa dengan Dia dalam doa dan firman. Sebagaimana ditekankan oleh Paus Fransiskus, dikatakan, sukacita Injil memenuhi hati
dan hidup semua orang yang menjumpai Kristus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Jadi teman-teman, perjumpaan setiap hari dengan firman Tuhan dapat mencegah sekaligus memulihkan gangguan kesehatan jiwa dan spiritual kita. Nah, setelah kita mendengar dan menyadari 3 hal ini ya, gangguan kesehatan mental dan spiritual adalah hal yang nyata. Yang kedua, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam mencegah dan mengatasinya. Dan yang ketiga, gereja telah membuat pedoman untuk memelihara kesehatan jiwa dan rohani. Maka kita bisa membuat komitmen atau aksi nyata seperti misalkan yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Dengan tekun dan sungguh-sungguh kita mau berjumpa dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus setiap hari. Melalui firman, melalui doa. Jika kita sendiri sudah terbiasa, maka kita akan dimampukan untuk menuntun saudara-saudara kita yang lainnya. Sehingga mereka pun tahu bagaimana caranya untuk berdoa menggunakan kitab suci. Sehingga kita bisa membantu mereka menyadari bahwa bahaya gangguan kesehatan mental dan spiritual dan bagaimana mencegahnya seturut ajaran gereja. Yang kedua, mungkin bisa mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang konseling di tingkat paroki. Mungkin melalui kerjasama dengan Fakultas Psikologi Atmajaya ataupun diikuti oleh orang tua dan OMK, nantinya mungkin bisa dihidupkan pelayanan konseling di tingkat lingkungan, di mana kita terlibat aktif di dalamnya. Atau ketiga, kita bisa membantu para keluarga yang anak-anaknya masih berusia sekolah dan menyadari akan bahaya perundungan ya, begitu gloomy gitu ya. Sehingga diperlukan pelayanan body program serta melibatkan mereka dan anak-anak mereka dalam program ini. Dalam merintis pelayanan ini kita harus mengikut sertakan guru BP, BK ya, bimbingan penduluhan, bimbingan konseling yang berkaya di sekolah-sekolah Katolik yang berada dalam wilayah paroki kita masing-masing. Semoga renungan APP ini mengingatkan kita akan pentingnya peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pertemuan ini. Terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan menerangi kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Bantulah kami agar semua yang telah kami dengar dan bicarakan pada pertemuan ini membuahkan komitmen dan aksi nyata, sehingga kami dapat memelihara kesehatan mental dan rohani kami, agar kami mampu membantu saudara-saudara kami, sehingga mereka pun mampu melakukannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.